Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Panisa, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3, kelas 3C, dengan NIM 222322559. Baiklah, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari Bunda Deni Febriani mengenai hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Di sini saya kelompok 9, adapun judul materi kami ialah Teori Psikolog Pra-Anak Usia Dini. Baiklah, di sini langsung saja kita memasuki ke materi, yaitu yang pertama, pengertian psikologi perkembangan usia dini. Banyak pakar memberikan definisi tentang psikologi secara bahasa. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dua kata. Yang pertama physke dan kedua logos. Physke berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi adalah ilmu jiwa atau disebut juga ilmu mempelajari tentang jiwa manusia. Jika seseorang diminta menunjukkan mata, maka mata, tangan, dan badan lainnya, maka dia dengan mudah menjawab bahwa di mana letak keberadaan apa yang pertanyaan tersebut kan. Sedangkan ketika ditanya di mana letak jiwanya, maka ada yang berbagai macam jawaban yang muncul. Ada yang ngomong di kepala, ada yang ngomong di leher, ada yang di jantung. Jiwa merupakan suatu hal yang abstrak sehingga sulit ditentukan keberadaannya atau sulit dicari keberadaannya. Oleh karena itu, jiwa hanya bisa dipelajari melalui ekspresi, tidak bisa dipelajari secara langsung. Selanjutnya, kita memasuki ruang lingkup psikologi perkembangan usia dini. Perkembangan usia dini mencakup berbagai aspek. Secara umum, perkembangan usia dini mencakup perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Namun beberapa ahli mengembangkan menjadi aspek-aspek perkembangan yang lebih terinci. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013, pendidikan usia dini pada pasal 5 dinyatakan bahwa aspek-aspek pengembangan dalam kurikulum pendidikan usia dini mencakup nilai agama, nilai moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Sandford menyatakan perkembangan usia dini mencakup aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, konteks sosial, moral, bahasa, identitas diri, dan gender. Carl dan Riis juga menjelaskan bahwasanya ruang lingkup perkembangan usia dini mencakup perkembangan kemandirian, moral, sosial, bahasa, fisik, dan kognitif. Selanjutnya, Bukatko dan Diller juga menyatakan perkembangan usia dini mencakup perkembangan otak, keterampilan motorik, dan fisik serta persepsi. Selanjutnya, kami juga memiliki psikologi perkembangan usia dini menurut Elizabeth Harlock. Menurut Elizabeth, masa bayi baru lahir atau neonatal. Menurut Elizabeth Harlock, dalam psikologi perkembangan, periode neonatal merupakan pemulaan atau periode awal keberadaan sebagai individu dan bukan sebagai parasit di dalam tubuh ibu. Usianya 0-2 minggu. Ciri-ciri masa perkembangan: yang pertama, masa perkembangan tersingkat dari seluruh masa perkembangan. Yang kedua, merupakan masa penyesuaian diri untuk kelangsungan hidup bayi. Yang ketiga, masa pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Yang keempat, masa neonatal merupakan periode yang berbahaya baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangannya ada 4. Yang pertama, penyesuaian diri yang mencakup perubahan suhu, mengisap dan menelan makanan air susu, bernapas, yang terakhir pembuangan kotoran. Masalah yang biasa terjadi pada masa perkembangan: yang pertama, berkurangnya berat badan. Yang kedua, kematian bayi. Psikologi perkembangan usia dini itu tadi kan menurut Elizabeth Harlock. Kami juga memiliki dari psikologi perkembangan usia dini menurut Singgih De Gunarsa. Singgih menyatakan bahwasanya begitu pula seorang ibu rumah tangga menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Tanggung jawab keluarga ibu dan ayah dalam menanamkan pendidikan sejak dini adalah sangat vital karena pada masa ini anak berada pada periode ketergantungan sangat menentukan atas perkembangan selanjutnya. Peranan orang tua sangat besar dalam mendisiplinkan anak-anaknya untuk berbuat baik. Dengan adanya rangsangan-rangsangan dari orang tua, anak berbuat baik, diharapkan bahwa anak bisa tertanam nilai-nilai moral yang baik. Orang tua misalnya yang menceritakan nilai-nilai keagamaan, maka tidak menutup kemungkinan anaknya akan menjadi anak yang memiliki perilaku dan moral yang baik. Selanjutnya, kami juga memiliki psikologi perkembangan usia dini menurut Papalia. Di sini Papalia menyatakan, memberikan penjelasan tentang karakteristik bayi yang baru lahir. Ada 2. Yang pertama, banyak tidur. Aktivitas utama bayi baru lahir adalah tidur. Setiap bayi dalam sehari akan tidur selama kurang lebih 18 jam. Bayi menutup matanya selalu sebagai upaya untuk menjalani proses kehidupannya. Selanjutnya,
tidur aktif. Aktivitas utama bayi tidur dipergunakan, aktivitas bayi yang utama digunakan untuk tidur. Apabila kita amati, habis makan mereka tidur, habis minum susu mereka juga tidur, karena perutnya tadi sudah kenyang. Jadi kalau bisa dilihat berarti kita pada masa bayi itu kita kebanyakan lebih banyak tidur, tidak menutup kemungkinan. Selanjutnya, di sini kami juga memiliki pandangan Islam, Al-Quran, dan hadis terhadap psikologi perkembangan manusia dini. Teori psikologi manusia dini dalam Islam dapat ditemukan dalam banyak Al-Quran dan hadis. Berikut beberapa contoh ayat dan hadis yang relevan. Yang pertama, kasih sayang dan perhatian. Ayat Al-Quran dalam Quran Surah Al-Isra yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali kamu jangan pernah mengatakan keduanya perkataan dan janganlah kamu bentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Hadisnya yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah SWT tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutnya, pendidikan dan pembelajaran. Ayat Al-Quran dalam Quran Surah Al-Imran ayat 102 menyatakan bahwa, maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Hadisnya yaitu, carilah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berarti pendidikan dan pembelajaran itu juga sangat penting dalam proses perkembangan, kan. Selanjutnya, etika dan akhlak ini sangat penting menurut saya, dikarenakan ketika kita sudah tahu semua tentang ilmu-ilmu tapi kita tidak memiliki etika dan akhlak terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda, maka itu semua termasuk sia-sia. Disinikan dalam ayat Al-Quran, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Kalam ayat 4. Sedangkan hadisnya, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bisa disimpulkan bahwa akhlak, etika dan akhlak itu sangat penting. Nah, selanjutnya, perkembangan fisik dan kesehatan. Ayat Al-Quran dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi intinya makan secukupnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya tubuhmu berhak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang terakhir, kesabaran dan pengendalian diri. Ayat Al-Qur'annya yang ayatnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 200. Hadisnya, orang yang kuat bukanlah orang yang mengalahkan orang lain dalam pertarungan, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penting untuk memahami bahwa ini hanyalah beberapa contoh dan prinsip-prinsip psikologi manusia dini dalam Islam dapat ditemukan dalam lebih banyak ayat dan hadis. Lebih lanjut, interpretasi dan pemahaman tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik sebaiknya dikonsultasikan dengan cendekiawan agama yang lebih kompeten, agar teman-teman semua bisa lebih paham, atau kita bisa lebih paham dalam mengetahui perkembangan usia dini menurut Islam, menurut umum. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan membuat video dalam pemenuhan tugas UTS ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.